Kita jangan dulu melihat cabang apa ranting, lupakan dulu itu. Jadi setelah kita menentukan gerak dasarnya, baru tahap berikutnya ke cabang dan ranting. Oke. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya nanti sambil jalan aja kita take off dengan Pak Kong Rudi. Mungkin Kong Rudi yang lebih detail untuk menjelaskan tentang hal segala sesuatunya lah, tentang estetikanya. Oke, Kong, gitu ya. Jadi kita tim kami ini akan segera memulai. Nanti Kong Rudi aja yang ini, nanti setelah kita tentukan baru kita presentasi lagi ya. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Saya ucapkan pertama-tama buat panitia yang bisa mengundang saya ke sini. Saya sangat terhormat sekali bisa mengisi acara pada acara pameran Bandung Juara kali ini. Sungguh luar biasa penyelenggaraannya seperti kita tahu bersama. Oke teman-teman, ya pada kesempatan kali ini saya dan Pak Yayat Hidayat berkesempatan untuk menyajikan sebuah demo membuat bonsai. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sedikit pemahaman tentang bonsai agar buat teman-teman yang mungkin belum mengetahui bisa tahu apa itu bonsai, kemudian bagaimana cara membuatnya. Nah, ini yang ingin kita sharingkan. Sebagai pembuka, saya akan men-sharingkan pengertian apa itu bonsai. Jadi bonsai adalah sebuah kegiatan berkesenian ya, yang diusung dari awalnya dimulai dari negara Cina, kemudian ditiru oleh negara Jepang, sampai sekarang ditiru oleh hampir seluruh dunia. Ya, mereka beramai-ramai berhobi bonsai ini atau berkegiatan membuat kesenian bonsai ini. Ya, jadi saya tetap menganggap bahwa bonsai itu adalah sebenarnya seni budaya, bukan seni murni. Seni murni bisa saya gambarkan sebagai seni lukis, seni patung, ya, seni kriya, itu seni murni. Seni murni dalam konteks bahwa karya yang dihasilkan adalah murni dari kehendak atau murni dari curahan perasaan dari sang seniman. Ya, tetapi di bonsai ini saya bedakan atau lain dari seni murni karena tidak 100% kehendak sang seniman bisa terakomodir dalam karyanya. Sebabnya apa? Ada yang tahu sebabnya apa? Ya, karena pada dasarnya objek kita ini adalah barang hidup, betul. Nah, karena barang hidup juga punya kehendak, kita tidak bisa serta-merta memaksakan kehendak 100% kehendak kita untuk membuat sebuah bonsai yang indah. Keindahan dari bonsai ini atau dari tanaman ini sebenarnya bisa terwujud dari olah rasa sang pembuatnya, bisa juga terwujud dari perjalanan hidup dia di alam. Ya. Seperti kita tahu bersama, kalau sebelumnya saya akan mendefinisikan dulu pengertian apa itu bonsai. Jadi menurut saya apabila kita berkesenian, kita harus tahu apa sih yang sedang kita kerjakan. Ya, menurut definisi saya, bonsai adalah seni membuat miniatur pohon. Ya, ini secara umum kita sedang membuat miniatur pohon. Miniatur tahu semua ya. Jadi kita berusaha untuk membuat meniru barang aslinya menjadi ukuran yang lebih kecil. Itu miniatur. Kebetulan yang sedang kita contoh atau kita buat ini adalah pohon. Tadi saya menggambarkan bahwa bonsai itu ada di negara Cina sebagai pelopor, ada di Jepang. Ya, dua eksistensi ini memang sekarang yang ada di dunia. Ya,
sama pada prinsipnya, mereka adalah membuat miniatur. Kalau di Cina lebih ke miniatur pemandangan, kalau di Jepang lebih spesifik miniatur ke pohon. Ya, nah untuk itu untuk membuat sebuah miniatur kita harus punya contohnya. Contoh kita adalah pohon yang hidup di alam tentunya. Ya, jadi ini dibatasi lagi. Tadi hanya seni membuat miniatur pohon. Sekarang dibatasi lagi yang hidup di alam. Kemudian kita bisa membatasi lagi menjadi misalkan miniatur pohon yang tua. Jadi kita nggak buat miniatur pohon yang muda. Yang tua saja yang kita contoh, yang tua saja yang kita buat. Kemudian yang hidup di alam, kita tidak membuat miniatur pohon yang hidup di bulan atau di planet lain, tidak. Kita membuat kehidupan sebuah presentasi kehidupan pohon tua yang hidup di alam. Nah, lebih spesifik lagi, alam apa yang kita buat? Alam apa yang kita ingin buat menjadi sebagai contoh kehidupan pohon? Ya tentunya karena kita tinggal di Indonesia, kita akan membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam tropis. Ya, jadi saya ulang, seni bonsai adalah seni membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam tropis. Itu menurut definisi yang kita buat. Kenapa kok harus dibatasi seperti itu? Karena supaya kita nggak kemana-mana dalam membuatnya. Ya, contoh kita jelas. Contoh kita adalah sebuah kehidupan pohon atau sekelompok kehidupan pohon tua yang hidup di alam tropis. Ini jelas. Jadi saya mau apa itu sudah jelas. Ya, seperti mungkin bisa saya analogikan yang lebih gampang. Seperti saya dapat order menggambar. Pak Rudi tolong menggambar. Menggambar apa Pak? Orang. Oke, saya berarti nggak gambar binatang, saya gambar orang kan. Laki-laki Pak. Oke, saya nggak gambar perempuan, saya gambarnya laki-laki. Kemudian sedang duduk. Ya, ini semua ordernya jelas. Menggambar seorang laki-laki sedang duduk. Perkara duduknya bagaimana, mau duduk bersila atau duduk di kursi atau duduk di mana, itu adalah kreativitas kita menggambarkan. Kalau bisa lebih detailkan lagi, spesifikkan lagi, orangnya mungkin tanpa memakai baju. Ya, lebih detailkan lagi, rasanya dikeluarkan lelah sehabis bekerja. Ya, ini sudah jelas order kita. Jadi sama seperti kita berkesenian ini, harus kita batasi dulu kita ini mau apa, ya kan? Saya hanya membuat miniatur pohon yang tua, ya, saya nggak buat yang muda. Jadi lupakan hasilnya apapun, saya akan menampilkan sebuah presentasi pohon yang hidup di alam tropis dalam kondisi tua. Nah, ini yang harus kita capai. Sampai di sini pengertiannya bisa ditangkap ya teman-teman. Nah, selanjutnya sekarang kenapa kok tadi saya membatasi hidup di alam tropis? Ya karena kita hidupnya di alam tropis. Negara kita negara tropis. Negara Jepang dan negara Cina ataupun Eropa, Amerika itu subtropis. Tentunya pola tumbuh atau kondisi fisik dari pohon itu berbeda, sangat berbeda. Apabila di kehidupan pohon di alam tropis, apabila sudah mencapai ketuaan yang sangat tua, itu akan mempunyai pola tumbuh yang spesifik. Tidak memungkinkan pola tumbuh demikian ada hidup di alam subtropis. Tidak memungkinkan. Demikian juga pohon-pohon yang di alam subtropis. Apabila dia hidup di alam subtropis, maka kehidupannya akan menyesuaikan dengan pola tumbuh ataupun yang paling utama adalah iklim di alam setempat. Kita tahu bersama iklim subtropis dengan iklim tropis sangat berbeda. Ya, untuk menumbuhkan cabang atau ranting segede ini di alam subtropis mungkin butuh waktu lebih dari 5 tahun. Di alam tropis kita cuma membutuhkan waktu 1-2 tahun. Karena apa? Karena matahari bersinar lebih banyak di alam tropis. Ya, di sana mungkin ada kondisi yang kebanyakan dalam setahun tidak memunculkan matahari sama sekali. Kita tahu bersama bahwa tanaman sangat membutuhkan sinar matahari untuk pertumbuhannya.
Ya, jadi di alam pola tumbuhnya juga berbeda. Di alam tropis kita lihat pohon-pohon di sekitar kita cabang-cabangnya gede-gede. Pohon-pohon yang sudah tua itu ya mempunyai percabangan yang gede-gede. Kemudian kalau di alam subtropis biasanya cuma batang, cabang. Nah, ini beda. Ini secara umum saya gambarkan, bukan berarti di sini nggak ada yang seperti itu, bukan. Tetapi secara umum. Karena apa? Karena memang faktor matahari, faktor iklim yang mempengaruhi. Belum lagi gangguan-gangguan musim yang ada di alam subtropis, musim salju, musim rontok atau gugur, ya itu menghambat pertumbuhan atau menjadikan pola tumbuh yang berbeda dengan alam tropis. Nah, inilah dasarnya, inilah dasar pemikiran saya di dalam membuat bonsai. Jadi mungkin dari penjelasan saya tadi masih ada yang kurang dipahami, silakan kalau ada pertanyaan Pak Rudi. Tadi Bang Rudi sudah menjelaskan panjang lebar dan mudah-mudahan pola pikir kita juga jadi terbuka. Untuk itu mumpung banyak kesempatan ya, statement tadi yang Bang Rudi utarakan, ada yang belum mengerti, belum paham atau belum jelas, mumpung masih ada, mangga langsung ditanyakan saja sambil Bang Rudi juga akan mengeksekusi ya kawan. Ya, sambil mengerjakan dari statement beliau barusan ini, mungkin masih ada yang belum jelas. Sambil jalan, mangga Pak, ada tempat-tempat yang masih kosong diisi aja Pak, biar nontonnya lebih nyantai. Gak usah tegang, kok suaranya pada mana nih? Ujian, oh iya, kita di lingkungan kampus, jadi terbawa situasi. Semangat. Iya, oh iya benar, nggak boleh cantik. Ini juga mereka, tapi gini ya, mohon maaf, ini bukan berarti kompetisi, bukan. Jangan berpikiran bahwa ini, oh ini siapa yang paling hebat, bukan. Di sini mereka mengaplikasikan sesuai dengan kemampuan teori dan prakteknya. Jadi sudut pandang setiap orang pasti berbeda-beda, dan termasuk mereka berdua. Di sini mereka mengaplikasikannya terhadap pohon. Ya, ada satu pertanyaan nih mukadimah dari Bapak Prof. Aduh, rada hati-hati. Mau tanya langsung, itu pohon mau digimanain, Kong Rudi? Atau Pak Ujang dulu ya? Pak Ujang, pengen Ya. dijelasin. Pak Rudi dulu ah. Mau digimanain, main potong aja. Ya, Yang punya. tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi apa yang ada dalam pola pikir saya ini sedang meniru pola tumbuh pohon yang hidup di alam tropis. Sekali lagi tolong digarisbawahi, meniru pola tumbuh, bukan meniru rupanya, bukan. Ya, apabila kalau kita meniru pola tumbuh, itu hasilnya akan menyerupai, kan gitu. Tetapi kalau saya sering ditanya, Pak Rudi ini dari dulu bilang kalau membuat bonsai selalu meniru pohon, meniru alam. Ternyata hasil karyanya tidak ada satupun yang sama dengan pohon yang ada di alam. Ya memang. Sekarang saya tanya, cari dah pohon di alam, jangan dibandingkan dengan karya saya. Pohon di alam ada yang sama enggak? Tapi kalau pola tumbuhnya, saya jamin dan saya bertanggung jawab sama dengan pola tumbuh pohon yang hidup di alam tropis. Nah, ini hubungannya begini. Saya mempelajari dan memformulakan kehidupan atau pola tumbuh pohon tua yang hidup di alam tropis. Tadi sudah saya sedikit jelaskan bahwa pohon di alam tropis sangat berbeda pertumbuhannya atau pola tumbuhnya dengan pohon yang hidup di alam subtropis. Di alam tropis kita melihat cabang-cabang pohon itu besar-besar sekali, dan seolah-olah masing-masing cabang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan sinar matahari, maka pertumbuhannya akan pesat, dan masing-masing cabang kalau kita perhatikan mempunyai kelompok-kelompok tumbuh. Nah, ini juga dasar dari pemahaman saya atau formula saya menjadikan apa ini guidance itu apa ya?
enduan buat saya untuk membuat bonsai, untuk berpikir bagaimana saya membuat bonsai. Nah, untuk khusus pohon ini, yang awal memang tadi udah disampaikan Pak Ujang, kita harus menemukan dulu gerak dasar yang cocok untuk pohon ini. Jadi dalam satu pohon ini kita bisa mempunyai sekian ratus bahkan ribuan perbedaan untuk menentukan muka ya, karena bonsai adalah seni yang dilihat dari satu sisi, maka kita harus menentukan satu posisi terbaik atau satu tampak depan terbaik dari sekian ratus kemungkinan yang ada. Nah, khusus untuk pohon ini saya mempelajarinya tadi ya sesuai dengan pola pikir yang saya telah rumuskan, bahwa pada awalnya kita mempelajari dulu gerak dasar. Gerak dasar itu apa? Gerak dasar itu adalah gerakan batang pohon, batang ya, cabang-cabang kita abaikan dulu. Batang yang bergerak diawali dengan pertumbuhan akar dan diakhiri nanti dengan di paling atas pertumbuhan mahkota. Itu definisi saya tentang gerak dasar. Nah, untuk itu khusus pohon ini terjadi dual sebenarnya teman-teman. Jadi dari awal bergerak, kemudian sampai di kurang lebih setengah ini dia bercabang dua. Ya, yang satu naik, yang satu agak turun, tapi kemudian di ujungnya juga naik. Nah, inilah yang harus kita pilih sebagai gerak dasar utamanya dulu. Jangan sampai presentasi kita nanti membingungkan mana gerak dasar utama dan mana sebagai cabang. Jadi salah satu dari pertumbuhan yang dual ini harus kita pilih mana yang akan menjadi terusan gerak batang untuk nantinya dibangun ujungnya sebuah mahkota utama. Kalau saya melihat dari kondisi pohonnya, saya tidak berpikir untuk menentukan mukanya dari sisi sebelah sini. Nah, karena dari sebelah sini banyak sekali gerakan-gerakan yang kurang enak. Artinya seperti yang ini ya, bisa dilihat ya. Jadi dari gerakan batang yang kedua ini atau cabang yang kedua ini ada gerakan yang maju ke depan. Maju ke depan artinya pandangan kita di sini kita akan merasa seolah-olah ditohok ke depan gini. Nah, ini yang kita hindari dulu. Kemudian kemungkinan besar saya akan memilih cabang yang ke atas ini sebagai terusan cabang utama. Oleh karena itu posisinya kalau dari sebelah sini dia lebih ke belakang daripada cabang yang kedua. Inilah dua alasan yang saya tidak akan memilih posisi yang dari hadap sebelah sini. Dengan menentukan ini dan menganalisa tadi alasannya sudah saya sebutkan, saya mempunyai kemungkinan untuk memilih dari sisi sebelah sini. Ya, dengan demikian saya sudah mengeliminir setengah kemungkinan. Kalau tadi mungkin ada 300 kemungkinan, saya sudah mengeliminir 150 kemungkinan. Udah mengerucut sekarang. Nah, dari posisi ini apa yang bisa saya pelajari, apa yang bisa saya tampilkan, apa yang bisa saya analisa. Ya. Yang pertama adalah kalau saya menentukan cabang ataupun pecahan cabang yang atas ini akan menjadi terusan mahkota, kita bandingkan ukurannya antara cabang yang naik ini dengan cabang yang turun. Besar mana ini? Besar yang bawah kan. Nah, disinilah logika alam kita pakai. Tentunya batang tidak akan lebih besar daripada cabang. Ya, itu sebuah logika alam, logika pertumbuhan pohon yang harus kita presentasikan. Kalau dengan kondisi yang seperti ini, seolah-olah saya melawan logika itu karena yang naik lebih kecil daripada yang di bawah. Ya. Nah, bagaimana upaya saya agar tetap saya mempunyai posisi yang seperti ini dan tetap menentukan yang atas ini sebagai gerak batang utama, terusan gerak batang utama? Saya akan memperkecil batang yang di bawah. Dengan cara apa? Dengan cara nanti mengupas kulitnya. Mengupas kulit kambium, kemudian kita tampilkan dia lebih
istilahnya hidupnya lebih sengsara daripada yang ke atas. Dengan demikian logika alam bisa tercapai karena wajar, karena dia letaknya di bawah, karena kondisinya tidak sesubur atau tidak seutuh cabang yang ke atas. Nah, logika-logika seperti itu yang kita pakai. Kemudian setelah posisi ini ditentukan, saya menentukan mahkota. Letaknya akan di sini, mahkota utama. Meskipun nanti ada mahkota kedua yang lahir dari pecahan cabang yang kedua. Ya. Ketika saya sudah menentukan mahkota utama di sini, ini adalah pemimpin tajuk dari keseluruhan nanti penampilan. Seorang pemimpin harus menentukan arah. Ya, jadi kemudian arah tumbuh kita tentukan. Arah tumbuh mau dominan kemana ini pohonnya. Arah tumbuh tidak ditentukan dari gerakan batangnya. Arah tumbuh ditentukan dari dominasi pertumbuhannya. Untuk khusus pohon ini sudah jelas tanpa pertanyaan. Kebanyakan dominasi tumbuhnya akan ke arah sebelah sana. Maka saya sudah tahu pohon ini nanti akan mempunyai arah tumbuh dominan ke sebelah sana. Nah, disinilah dua poin yang sangat penting untuk ditentukan di awal. Setelah ini cabang itu gampang. Cabang nanti mengikuti dari pemimpinnya. Ya. Jadi arah tumbuh ke dominan sebelah sana, tentunya cabang-cabang akan saya arahkan dominan ke sana. Meskipun nanti ada sedikit konterbalan ke arah sebaliknya, tetapi dominasinya tetap ke sana. Ya, ini langkah awal dulu yang akan saya eksekusi untuk pohon ini. Nanti saya dibantu oleh Mas Ice dan Iya. Pak Wahyu. Wahyu ya. Bapak-bapak ini juga sudah berpengalaman di bidang bonsai. Mereka sudah merawat bonsai-bonsai istilahnya yang berprestasi nasional juga dari Kota Bandung ya Pak.